Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek akhir kami untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Sebelumnya, perkenalkan diri saya sendiri, Heidi Salwa Widianto, dengan NIM 24031554 207 dan teman saya. Nama saya Naila Sania Rizkila dengan NIM 24031554 225. Dan saya Siti Nurhaliza dengan NIM 24031554 073. Baik, untuk judul yang kami paparkan di sini adalah pengklasifikasi kanker serviks berdasarkan gejala menggunakan binary tree. Nah, kenapa sih kita memilih topik ini? Karena kanker serviks sendiri itu adalah salah satu penyebab kematian tertinggi oleh perempuan di Indonesia. Nah, kok hilang? Oh, alah. Ntar dikat aja nggak sih? Boleh ulang ya, ulang aja ya. Aku aja yang ulang. Ya, Ya. kamu aja yang ulang latar belakang. Iya. Oh, Jadi di sini tuh rendahnya kesadaran atau aksesnya tuh terbatas terhadap deteksi dininya. Jadi banyak kasus baru yang terdeteksi pada stadium lanjut ini gitu. Nah, dibutuhkan solusi yaitu berupa teknologi yang efektif untuk mengatasi hal ini. Nah, salah satu solusi yang kami kembangkan itu adalah sistem klasifikasi berbasis berbasis binary tree yang memungkinkan diagnosis awal berdasarkan gejala pasien. Jadi diharapkan sistem ini tuh dapat membantu untuk mendeteksi dini kanker serviks secara cepat. Nah, selanjutnya dari latar belakangnya sendiri itu sudah dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahannya adalah kanker serviks ini adalah salah satu penyebab utama kematian oleh wanita di Indonesia karena rendahnya deteksi dini. Selain itu juga keterbatasan fasilitas medis dan kurangnya kesadaran yang membuat diagnosisnya itu terlambat diketahui. Nah, makanya dibutuhkan sistem sederhana dan efisien untuk membantu pendeteksi dini ini melalui gejala. Dan juga di sini kita dan juga di sini kita membuat perkembangan binary tree untuk sistem klasifikasinya. Nah, dari permasalahan ini tuh udah diketahui nih kalau tujuannya adalah untuk membantu proses deteksi dini kanker serviks secara efisien dan pastinya mudah dipahami oleh penggunanya. Yang dimana perkembangan sistem ini itu yang dimana perkembangan sistemnya ini itu berbasis binary tree. Jadi diharapkan sistem ini dapat mempercepat diagnosis berdasarkan gejala yang dialami pasien. Selanjutnya yaitu ada data dummy. Data dummy kita ini adalah kumpulan dari gejala yang sering dialami oleh penderita kanker serviks. Gejala-gejala menjadi simpul atau not dalam pohon keputusan yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti di slide selanjutnya. Jadi data klasifikasikan ini secara manual dengan rujukan medis dan pengetahuan domain yang relevan. Lanjut. baik, selanjutnya adalah alasan memilih menggunakan binary tree. Yang pertama adalah fleksibel, yaitu dapat dimodifikasi dengan mudah jika ingin menambahkan gejala baru, karena apabila eh, nanti ke depannya mungkin ada ilmuwan-ilmuwan baru yang menemukan obat atau
ataupun virus atau memang gejala yang bisa menyebabkan penyakit kanker ini terjadi, itu bisa langsung dimasukkan di data untuk pertanyaan gejalanya. Lalu yang kedua adalah efisien. Ini agar proses pencarian keputusan itu menjadi lebih cepat dan langsung dari akar ke daun. Lalu yang ketiga adalah mudah dipahami. Visualisasi jalur pohon ini itu mudah dipahami oleh pengguna karena memang eh, binary tree ini tuh hanya ada dua cabang, yaitu ya atau tidak. Lalu cocok untuk data nonlinear yang tidak bisa dipresentasikan secara linear seperti regresi. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada teknologi yang akan digunakan, yaitu sistem ini dibangun menggunakan teknologi yang mendukung efisiensi pengembangan dan kemudahan untuk pengguna. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python 3.x, lalu untuk antar muka penggunanya kita TK Inter, algoritma kita menggunakan decision tree, manual atau hard coded. Terus untuk toolsnya kita menggunakan Visual Studio Code. Platform ini menggunakan Windows Offline. Jadi pengguna bisa menggunakan untuk offline jika ada terkendala internet. Lalu ada juga tuh TK Inter kita bisa offline dan online. Iya kan? Baik, selanjutnya adalah kode program. Yang pertama ini adalah kode program untuk mengambil input dari pengguna untuk jawaban gejala. Lalu yang kedua, ini untuk pengklasifikasian kemungkinan adanya stadium kanker serviks. Di sini kanker serviks kita ada tiga, yaitu yang pertama in situ, yang kedua adalah awal, dan yang ketiga adalah lanjut. Lalu semua proses ini dijalankan secara lokal dan dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna yang awam. Lalu untuk visualisasi dan jalur keputusan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini adalah visualisasi pohon keputusan yang sudah kita buat, di mana visualisasinya ini membantu pengguna melihat alur logika klasifikasi yang digunakan sistem secara transparansi. Jadi, sistemnya ini menampilkan pohon dengan simpul, gejala, dan hasil akhir. Jadi, em, pohonnya ini lengkap dari awal sampai akhir bagaimananya. Lalu jalur spesifiknya itu juga berdasarkan jawabannya, ya atau tidak. Dan sistem ini juga bersifat transparansi, jadi pengguna dapat percaya dengan hasilnya. Berikut berikut hasil diagnosisnya. Di sini kita mencoba hasil stadium in situ, di mana di sini memberikan rekomendasi, yaitu untuk segera konsultasi kepada dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa ya? Jadi selanjutnya yaitu alur kerja sistem klasifikasi. Yang pertama tuh kita menginput gejala. Jadi pengguna itu akan mengisi 12 pertanyaan melalui GUI seperti kayak apakah kamu mual, terus pendarahan setelah seksual, gitu. Jadi kita bisa nanti jawab ya atau tidak. Lalu yang kedua yaitu penelusuran pohon. Jadi jawaban yang telah diinput tadi akan ditelusuri ke di pohon keputusan dari simpul akar ke simpul anak. Lalu yang ketiga yaitu keputusan akhir. Setelah semua gejala ditentukan, sistem akan mencapai simpul akhir yang berisi klasifikasi stadium kanker tadi. Lalu yang keempat yaitu output diagnosis. Sistem akan menampilkan diagnosis dan rekomendasi tindakan. Misalnya seperti konsultasi ke dokter. Lalu yang kelima yaitu visualisasi pohon keputusan. Sistem akan nanti itu akan menampilkan struktur pohon keputusan. Jadi nanti ada cabang-cabang akan ada keputusan pohonnya gitu. Jadi
stadiumnya ada, terus gejala-gejalanya juga ada. Selanjutnya. Nah, setelah menjalankan kode programnya, itu diketahui evaluasinya. Di sini analisis sistemnya itu gimana sih? Nah, terdapat kelebihan dari kode program yang kita buat, di mana antar muka pengguna itu intuitif dan informatif, memberi informasi mengenai alurnya, lalu hasil diagnosisnya, dan sarannya itu bagaimana. Nah, lalu struktur klasifikasinya itu jelas dan logis, jadi mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ketiga itu sistem bekerja cepat atau efisien. Dan terakhir itu dapat digunakan offline tanpa menggunakan internet. Namun, kode program yang kita buat itu memiliki keterbatasan di mana pohon keputusan itu bersifat statis, yaitu em, tidak memenuhi jika ada data baru. Jadi, jika ada data baru itu tidak bisa langsung terbuat gitu pohon keputusannya. Yang kedua, diagnosisnya itu hanya berdasarkan gejala, jadi belum terintegrasi dengan data medisnya. Makanya di hasil diagnosis kita memberi saran atau rekomendasi untuk tindakan lanjutnya itu bagaimana. Dan yang terakhir, itu jumlah gejalanya itu masih terbatas, jadi belum mencakup seluruh variasi klinis. Untuk selanjutnya, Baik, di sini ada cara menjalankan program sebelum kita mendemonstrasikan proyek kami. Yang pertama adalah membuka file yang sudah berisi kode untuk klasifikasi servisnya. Lalu, untuk menjalankan programnya, kita memasukkan jawaban untuk masing-masing gejala melalui antarmuka GUI yang tersedia. Lalu, pengguna memilih opsi untuk setiap pertanyaan. Lalu ada tombol untuk melakukan diagnosa untuk melihat dan mendapatkan hasil klasifikasinya. Lalu hasil diagnosisnya akan tampil di di area hasil bersama ringkasan gejala dan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pengguna seperti kontrol ke dokter atau bagaimana. Lalu pengguna bisa pindah ke tab visualisasi pohon keputusan untuk melihat alur klasifikasi secara tertulis. Lalu untuk hasilnya dapat disalin manual dari tampilan. Untuk demonstrasinya akan saya tampilkan setelah ini. Baik, ini adalah visualisasi pohon keputusan yang bisa dilihat oleh pengguna. Ini terdapat 12 pertanyaan dengan dua jawaban yaitu ya atau tidak. Lalu terdapat hasilnya. Di sini ada stadium in situ, awal atau lanjut. Lalu kita coba untuk diagnosis salah satu pasien. Di sini kita berperan sebagai pasien, di mana pasiennya mengisi semua opsi di sini secara jujur dan seperti apa yang mereka rasakan, seperti kondisinya mereka bagaimana. Lalu setelah diisi semua, bisa dilakukan diagnosis. Maka diagnosisnya keluar di sebelah kanan, yaitu gejalanya stadium in situ. Di sini terdapat rekomendasi segera konsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lanjutan. baik, dari semua yang kita jelaskan dapat disimpulkan kalau sistem klasifikasi berbasis binary tree ini mampu memberikan diagnosis awal kanker serviks secara otomatis dan efisien. Nah, di mana struktur ini itu sangat sesuai karena pertanyaannya bersifat biner dan dapat divisualisasikan dengan baik. Lalu, lalu sistem ini itu juga sederhana, fleksibel, dan cocok digunakan karena memiliki akses teknologi yang tinggi. Itu jadi daerah manapun itu masih
bisa untuk mengerjakan hasil daerah manapun itu bisa untuk menggunakan sistem ini. Nah, dengan adanya fitur klasifikasi stadium dan tingkat kepercayaan diagnosis, sistem ini tuh dapat menjadi alat bantu yang berguna dalam mendeteksi dini kanker serviks. Meskipun bersifat sederhana dan statis, namun sistem ini tuh dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama di wilayah dengan keterbatasan aksesnya terutama di wilayah dengan keterbatasan akses medis. Nah, kedepannya sistem ini tuh bisa dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi data medis dan kemampuan belajar dari data baru. Sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.